Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di luar negeri ada satu istilah yang namanya hoarding atau kebiasaan menimbun barang-barang di rumah mereka. Kadang-kadang barang-barang itu sudah mereka tidak perlukan, bahkan sudah menjadi sampah. Tapi mereka tidak rela untuk membuangnya. Mereka menyimpannya, mereka menimbunnya ke seluruh ruangan sampai akhirnya rumah itu menjadi sesuatu yang berantakan dan tidak dapat ditinggali. Tapi mereka tetap nyaman dalam kondisi demikian. Walaupun mereka tahu itu tidak menyehatkan hidup mereka. Saudara, seringkali hidup kita itu penuh dengan beban-beban yang kita simpan terus-menerus. Yang membuat kita lelah berjalan dalam hari-hari kita. Itu beban-beban yang kita angkat setiap hari. Yang mungkin penuh dengan rasa bersalah, beban untuk kita membuktikan diri, dan itu membayangi akan hari depan kita. Sudah Tuhan Yesus memberikan sebuah undangan yang sungguh indah sebagai penutup dari dalam Matius pasal 11, yaitu di ayat yang ke-25 hingga ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi beban dalam hidup kita. Untuk itu Dia memanggil kita, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Saudara, ini undangan bukan untuk mereka yang merasa kuat dalam menjalani hidup ini. Justru untuk mereka yang mau jujur di hadapan Tuhan. Di sini ada satu kasih karunia yang Tuhan ungkapkan bagi kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia datang dengan satu panggilan mewakili Bapa di surga yang ada bagi manusia. Aku datang dikatakan untuk bukan mereka yang paling paham, tapi bagi mereka yang mau membuka hati. Kurang lebih itu yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Kadang-kadang kita merasa harus hidup kita baik, sempurna, kuat agar Tuhan mau menerima kita. Sudah, Tuhan gak bisa memberkati diri kita yang berpura-pura. Tuhan memuji orang kecil bukan karena mereka mungkin tidak bisa apa-apa, tapi karena mereka mau belajar. Sudah, kita bersyukur bahwa kehadiran Yesus dalam hidup kita itulah yang memulihkan jati diri kita. Ketika Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk memegang segala sesuatu, itu artinya masa depan kita bukan di tangan kegagalan kita. Itu artinya harapan kita bukan di tangan orang lain. Hidup kita bukan di tangan beban-beban hidup yang kita jalani. Tapi ada Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang menuntun. Dan identitas kita akan tetap aman karena kita bersandar dan mengenal siapa Yesus yang sejati itu. Sudah, undangan ini membebaskan kita. Tuhan tidak berkata, "Ayo perbaiki dulu hidupmu, kuatkan dulu imanmu, ringankan bebanmu." Tidak. Tapi Tuhan berkata kepada kita, "Datanglah sebagaimana adanya." Karena beban kita tidak akan membuat Yesus menjauh. Sebaliknya, Tuhan Yesus akan mendekat kepada kita. Sudah, Tuhan ingin menukar apa yang menjadi selama ini beban-beban dalam hidup kita untuk memberikan ketenangan dalam hidup ini. Tuhan ingin menukar segala kegelahan kita, kegelisahan kita dengan kelembutan dan berita daripada pengajarannya. Tuhan ingin menggantikan segala kecemasan kita dan memberikan damai bagi hidup kita. Sehingga kita harus pahami bahwa hidup ini bukan berarti tanpa beban. Tapi Dia menjanjikan beban akan terasa menjadi lebih ringan waktu kita mau pikul bersama-sama dengan Tuhan. Rahasianya yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid pada waktu itu adalah, "Aku
adalah lemah lembut dan rendah hati. Sudah, ketenangan itu tidak datang dari dunia di sekitar kita. Ketenangan itu datang dari pribadi Yesus yang mendampingi kita. Mungkin kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi marilah kita yakin kepada siapa yang memegang hidup kita. Terus saya percaya beban-beban hidup kita hari ini bukan akhir dari cerita hidup kita. Tuhan Yesus memanggil kita, datanglah. Ketika kita datang, Dia menyambut. Ketika kita menyerah, Dia mengangkat. Ketika kita harus melepaskan itu, Dia akan menggantikan dan memberikan kita kelegaan. Saudara, apa yang kita harus lakukan hari ini? Mari kita datang kepada Yesus dengan kejujuran, bukan dengan kepura-puraan. Kalau kita lelah, kita khawatir, katakan kepada Tuhan. Mari serahkan beban itu satu persatu. Dari beban yang paling menghimpit hidup kita, karena satu persatu Tuhan akan pulihkan hidup kita. Mari izinkan Tuhan Yesus memimpin harimu. Seperti dengan satu doa sederhana, Tuhan, aku memikul kuk yang Kau pasang pada hari ini. Kita berjalan dengan ritmenya, dengan waktunya Tuhan. Bukan dengan waktu yang penuh dengan kekhawatiran. Dia menyanyikan itu akan terasa lebih ringan karena Ia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau jujur bahwa hidup kami penuh dengan beban-beban yang selama ini kami nggak harus pikul sendiri. Selama ini kami tutup-tutupi dan sembunyikan, tapi Tuhan menyatakan bahwa kami bisa datang kepadamu sebagaimana adanya. Tuhan, angkat beban kami, pikul dengan kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa berjalan dan mengalami satu damai dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.